Gelembung ekonomi atau economic bubble, atau ada yang menyebut dengan gelembung spekulatif, adalah suatu siklus ekonomi di mana terjadi peningkatan yang sangat cepat terhadap nilai suatu barang. Ibarat seperti gelembung, nilai suatu objek yang menggelembung sangat cepat itu pada titik tertentu lama-kelamaan akan pecah juga. Artinya harga yang tadinya cukup tinggi pada titik itu akan terjun bebas menjadi sangat rendah, bahkan nyaris tanpa nilai. Tentu saja gelembung ekonomi ini bukan pertanda baik bagi sebuah kondisi ekonomi. Gelembung ekonomi ini menyebabkan kerugian sangat besar, terutama bagi perekonomian secara makro. Beberapa fenomena di sekitar kita bisa dijadikan contoh gelembung ekonomi. Kita bisa merujuk atas peristiwa naiknya secara di luar nalar harga tanaman hias anturium, ikan lauhan, batu akik, dan yang terakhir adalah tanaman hias yang disebut janda bolong, yang harganya bahkan dihitung per daun dinilai hingga jutaan rupiah. Dan salah satu peristiwa gelembung ekonomi pertama yang tercatat dalam sejarah adalah peristiwa tulip mania yang pernah mengguncangkan ekonomi negeri Belanda. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Di awal abad ke-17, Republik 7 Provinsi Belanda sedang menuju kejayaannya. Kerajaan kecil ini mulai makmur dan menjadi adidaya setelah keberhasilan mereka melakukan sejumlah penaklukan dan kolonisasi. Belanda menjadi negara yang mendominasi perdagangan dunia dan menjadi negara terkaya di Eropa. Dampaknya bukan hanya para bangsawan, tetapi juga para pedagang kecil, petani, pengrajin, dan masyarakat kecil lainnya hidup makmur dan memiliki uang tabungan. Hal ini otomatis menaikkan taraf hidup mereka. Kenaikan taraf hidup ini diikuti dengan kenaikan akan selera budaya dan ilmu pengetahuan. Salah satu yang menarik perhatian kaum tajir itu adalah botani dan hortikultura. Dan salah satu tokoh perintisnya adalah ahli botani Carolus Clausius, yang kemudian mempelopori pendirian Taman Botani di Universitas Leiden selama tahun 1590-an. Clausius juga memiliki taman pribadi di rumahnya di Leiden. Disinilah ia mulai menanam dan mengkoleksi aneka bunga tulip. Tulip yang berasal dari bahasa Latin tulipa merupakan nama genus untuk 100 spesies tumbuhan berbunga yang termasuk ke dalam keluarga Liliaceae. Tulip merupakan tumbuhan tahunan yang berumbi yang tingginya antara 10-70 cm. Daunnya berbentuk kecil memanjang berwarna hijau dengan nuansa kebiruan dan dilapisi lilin. Bunganya berukuran besar yang terdiri dari 6 helai daun mahkota. Tulip menghasilkan bunga berwarna-warni, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan berbagai macam kombinasi dan gradasi warna. Tulip sendiri bukan berasal dari Belanda, tapi dari Asia Tengah. Bunga ini tumbuh liar di kawasan pegunungan Pamir dan pegunungan Hindukush serta padang stepa di Kazakhstan. Selain Belanda, sebenarnya Iran dan Turki menjadikan tulip sebagai bunga nasional. Sebelum sampai ke Belanda atau Eropa, tulip menghiasi taman-taman kota dan istana di Kesultanan Turki Ottoman selama beberapa dekade. Dari Kesultanan Ottoman, entah siapa yang kemudian membawanya ke Eropa. Tapi yang jelas, kehadirannya di Eropa dengan cepat menjadi idola. Bunga tulip menjadi bunga pendatang baru yang langka dan eksotis di Eropa Barat. Tulip menjadi incaran para hortikultur dan ahli botani termasuk Clausius. Clausius kemudian begitu fokus untuk mempelajari tulip. Clausius tertantang untuk menghasilkan aneka jenis tulip hasil persilangan dengan berbagai pola warna. Salah satu pola aneh yang dianggap langka adalah bunga tulip berpola belang dengan 2 atau lebih jenis warna.
Kelak di abad 19, para ahli botani kemudian mengetahui bahwa efek belang pada bunga tulip ini disebabkan oleh serangan virus yang menyebabkan tulip menjadi sakit dan bunganya menjadi cacat. Hal ini belum diketahui di abad ke-17. Tapi pola yang ditimbulkan oleh tulip yang sakit ini menjadi sangat menarik, khas, unik, dan tentu saja langka. Hal ini membuat para ahli botani di Belanda saling bersaing untuk membiakkan kultivar tulip baru yang lebih unik dan indah. Pada awalnya, para ahli botani Belanda saling memamerkan kultivar yang telah mereka hasilkan di antara mereka sendiri. Mereka membentuk jaringan antar ahli botani yang saling mempertukarkan umbi induk tulip dan kultivarnya. Namun lama-kelamaan, jaringan penggemar tulip ini berkembang dan permintaan akan kultivar tulip ini muncul juga dari mereka yang bukan ahli botani, yaitu para penggemar bunga biasa. Orang-orang tajir Belanda yang hidup bergelimang uang itu mulai tertarik untuk mengkoleksi bunga tulip. Salah satu kultivar yang paling digilai saat itu adalah kultivar tulip penemuan Clusius yang diberi nama Semper Augustus. Di tahun 1623, ada orang tajir yang berani menawar 10 umbi kultivar tulip Semper Augustus dengan uang sejumlah 12.000 gulden. Uang sejumlah itu lebih dari cukup untuk membeli sebuah rumah mewah di kota Amsterdam saat itu. Kabar tentang keindahan kultivar tulip Semper Augustus beserta harganya yang luar biasa mahal, bahkan tak ternilai ini dengan cepat menyebar ke tengah masyarakat. Hal ini makin menarik rasa keingintahuan karena dibumbui dengan kisah keindahan, kelangkaan, dan prestis. Orang makin penasaran untuk ingin tahu dan memiliki bunga tulip. Beberapa spekulan mulai melihat ini sebagai peluang bisnis. Perburuan terhadap kultivar tulip ini pun dimulai. Umbi tulip menjadi barang berharga dan langka yang banyak dicari. Di tahun 1633, umbi tulip menjadi semacam mata uang untuk bertukar dengan barang berharga lainnya. Rumah mewah, lahan pertanian, dan peternakan dengan mudah bisa berpindah tangan demi segenggam umbi tulip. Demam tulip menjadi makin menggiurkan seiring terdengarnya kabar tentang orang-orang yang kaya mendadak dari hasil berjual beli umbi bunga tulip. Semakin banyak orang yang terlibat dalam perburuan umbi tulip. Bahkan saking gilanya, satu buah umbi tulip jenis Semper Augustus secara menakjubkan nilainya bisa mencapai 5.500 gulden. Pada awal tahun 1637, nilainya bahkan naik menjadi 2 kali lipat, yakni 10.000 gulden. Para sejarawan menggambarkan nilai tersebut saat itu cukup untuk memberi makan beberapa keluarga selama beberapa puluh tahun, atau uang tersebut cukup untuk membeli rumah mewah di wilayah elit Amsterdam. Sebuah rumah mewah dengan taman indah di depannya. Saat itu, nilai properti di wilayah Amsterdam adalah yang paling mahal di dunia. Puncak dari gelembung ekonomi yang disebut dengan tulip mania ini terjadi selama tahun 1636 hingga awal tahun 1637. Masyarakat dari berbagai kalangan banyak yang terlibat pada kegilaan akan bunga tulip ini. Tak peduli bangsawan, tentara, tukang sepatu, tukang kayu, tukang batu, dan penebang pohon hiruk-pikuk memperbincangkan tulip di kedai-kedai minum atau di pasar-pasar. Saking cepatnya perdagangan umbi tulip, sebuah umbi tulip bisa berpindah tangan 10 kali dalam sehari. Dan seperti halnya kemunculannya yang misterius, demam tulip seolah menghilang dalam semalam. Pada awal Februari 1637, pasar tulip mulai kolaps. Harga tulip yang sudah tidak terjangkau lagi membuat permintaan menurun. Bahkan harga tulip jenis termurah sekalipun sudah di luar jangkauan calon pembelinya. Para spekulan menyerah memburu tulip. Tanpa permintaan, harga bunga tulip turun dengan cepat. Orang-orang mulai menjual koleksi tulip mereka. Dampaknya terlalu banyak penawaran barang yang membuat harga makin hancur tak terkendali. Yang terjadi kemudian adalah bencana finansial bagi sebagian besar mereka yang terlibat bisnis tulip. Mereka yang terlanjur menyimpan banyak bunga tulip dengan harga mahal tak bisa menjual kepada siapapun karena memang sudah tidak ada yang membutuhkan. Persengketaan karena krisis finansial makin sering terjadi, terutama terkait hutang piutang. Banyak orang mendadak jatuh miskin semiskin-miskinnya hanya dalam semalam.
Jika di awal tulip mania terjadi, banyak melahirkan orang kaya baru, maka di akhir kegilaan ini melahirkan orang-orang miskin baru yang jumlahnya lebih banyak. Gelembung ekonomi tulip mania berakhir dengan kisah sedih bagi sebagian pelakunya. Dampaknya bahkan terasa hingga puluhan tahun kemudian. Demikian sekilas tentang peristiwa gelembung ekonomi tulip mania yang pernah terjadi di Belanda di awal abad ke-17. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.